Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Alfiatur Roma dari Tadris Biologi B IAIN Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai salah satu wisata bahari yang ada di Kabupaten Demak. Langsung saja, kita akan membahas mengenai Pantai Glagah Wangi Istanbul. Nah, dari kalian apakah ada yang sudah pernah berkunjung ke sana atau barangkali ada yang sudah mendengar? Nah, Pantai Glagah Wangi Istanbul ini terletak di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Nah, pemberian nama Istanbul ini berasal dari singkatan, yaitu Istana Tambak Bulusan. Nah, mengapa sih diberi nama Istanbul? Nah, Istanbul itu kan berasal dari salah satu kota yang berada di Turki. Nah, diharapkan pemberian nama Istanbul ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan agar berkunjung ke wisata Pantai Glagah Wangi ini. Nah, untuk mencapai atau akses menuju wisata ini terbilang sangat mudah. Kalian bisa melalui dari Semarang, bisa langsung belok kiri setelah jembatan Wonokerto, lurus saja kurang lebih 7 km. Nah, di sepanjang jalan nanti kalian akan melihat petunjuk jalan yang akan membawa kalian untuk sampai di Desa Tambak Bulusan, sehingga nanti kalian tidak akan tersesat di jalan. Ataupun nanti kalian bisa buka di Google Maps, ketikkan saja wisata Pantai Glagah Wangi Istanbul. Nah, nanti akan muncul, kalian bisa langsung mengikuti rute tersebut dan akan sampai di tempat wisata. Namun, tidak semudah itu kalian bisa sampai ke wisata tersebut. Kalian harus naik perahu dulu, atau yang biasa disebut wisata masyarakat setempat itu dengan peraonan. Nah, setelah sampai di sana, kalian harus membeli tiket terlebih dahulu. Kurang lebih harganya itu Rp15.000 saja. Kalian sudah mendapatkan tiket berupa tiket untuk parkir, untuk naik perahu mulai dari berangkat sampai dengan pulang, dan juga tiket masuk ke Pantai Glagah Wangi. Nah, mengenai keamanan selama naik perahu itu sudah sangat terjamin ya. Di sana sudah tersedia pelampung bagi wisatawan. Nah, di sana juga sudah diberikan tata tertib, dan itu sudah diwajibkan bagi semua wisatawan harus memakai pelampung sebelum naik perahu, karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak ya. Dan juga dilarang berselfie-selfie yang berlebihan, atau kapasitas penumpang yang berlebihan itu dibatasi oleh pihak tersebut. Jadi jangan khawatir, kalian akan terjamin keamanannya selama naik perahu untuk menuju ke Pantai Glagah Wangi tersebut. Nah, kakak akan memberikan sedikit tayangan perjalanan menuju ke Pantai Glagah Wangi dengan naik perahu ya. Kalian akan mengetahui bagaimana suasana dan apa saja yang akan kita nikmati selama perjalanan tersebut. Bisa disaksikan. Nah, di sepanjang perjalanan nanti kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah, yaitu dari sisi kanan dan kiri diapit oleh hutan mangrove yang masih hijau dan tentunya masih asri. Nah, setelah kalian melihat tadi selama perjalanan, setelah sampainya nanti di dermaga itu kita tidak langsung sampai ke pantai, melainkan kita harus jalan kaki terlebih dahulu. Nah, selama jalan kaki melalui jembatan itu kita akan disuguhi dengan pemandangan yang indah juga. Dari kanan kiri banyak sekali jenis-jenis mangrove yang bisa kita pelajari. Nah, jangan khawatir, kita akan mudah mengenalinya karena di jenis-jenis mangrove itu sudah diberikan papan tulisan seperti di gambar di samping. Contoh dari bakau putih itu sudah ada tulisannya, jadi kita lebih mudah mengenalinya dan mudah untuk belajar. Dan juga di sana sudah ada papan besar yang bertuliskan semua jenis dari tanaman mangrove yang ada di Pantai Glagah Wangi tersebut. Jadi kita di sana bukan hanya sekedar untuk berwisata atau berrekreasi saja, namun kita bisa melakukan wisata edukasi, terutama kepada anak-anak. Kita bisa mengenalkan
apa itu mangrove dan seperti apa itu mangrove, dan berbagai jenis mangrove yang sangat memiliki peran penting terutama bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai. Oke, yang selanjutnya ada Gapura dari Pantai Gelagahwangi. Nah, Gapura ini menjadi salah satu ikon atau spot foto yang sangat digemari oleh para wisatawan. Nah, setelah dari Gapura ini, itu masih ada jembatan yang membentang sampai ke tengah laut. Nah, jembatan ini itu yang akan memberikan sensasi yang berbeda kepada wisatawan, yaitu kita bisa merasakan bagaimana rasanya berada di tengah laut, berada di antara perairan, merasakan angin yang begitu sejuk, merasakan udara yang begitu segar. Apalagi kalau kita berkunjung di sore hari ya, kita bisa melihat senja yang indah, bisa mendapatkan spot-spot foto yang sangat indah tentunya. Oke, yang selanjutnya ada fasilitas di tempat wisata Pantai Gelagahwangi ini. Nah, mengenai fasilitas sendiri itu sudah terbilang lengkap ya. Yang pertama ada musola. Nah, musola ini itu udah menampung kurang lebih 10 orang untuk bisa melakukan sholat berjamaah, atau misalnya di masa pandemi ini kita bisa sholat sendiri-sendiri ya. Untuk kebersihan sudah terjamin kebersihannya karena selalu dibersihkan oleh pihak dari wisata Pantai Gelagahwangi sendiri. Nah, untuk kamar mandinya juga terbilang sangat bersih. Kemudian ada parkiran yang cukup luas. Kemudian ada warung, biasanya dijadikan masyarakat atau wisatawan yang sedang berlibur, kita haus atau lapar, nah kita bisa beli makanan dan minuman itu di sana. Nah, di sana juga ada gazebo. Nah, gazebonya ini bisa dijadikan kita wisatawan sebagai tempat bersantai atau melihat pemandangan, dan juga ada tempat cuci tangan. Ini sangat penting ya, apalagi di masa pandemi ini kita harus menjaga protokol kesehatan. Baik kita mau berkunjung di wisata manapun, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Kemudian yang selanjutnya ada fasilitas yang lain, yaitu seperti tempat sampah. Nah, tempat sampah ini sendiri itu udah dibedakan, ada yang tempat sampah organik, yang anorganik, dan bisa didaur ulang. Kemudian ada ban mainan. Nah, ban mainan ini biasa digunakan oleh wisatawan atau biasanya itu anak-anak yang mau berenang, bisa disewakan oleh pihak penyewa dari wisata Pantai Gelagahwangi ini. Kemudian di sana juga terdapat banyak sekali spot-spot foto yang bisa digunakan. Nah, seperti di gambar ada yang berbentuk kupu-kupu, ada yang berbentuk lumba-lumba, dan juga ada yang bertuliskan Istanbul. Oke. Sekian penjelasan mengenai wisata Pantai Gelagahwangi ini. Semoga kalian bisa mengerti wisata Pantai Gelagahwangi itu seperti apa, fasilitasnya ada apa saja, dan kalian bisa tertarik untuk berkunjung ke wisata Pantai Gelagahwangi tersebut. Dan jangan lupa, dimanapun kita berkunjung, tetap patuhi protokol kesehatan, itu sangat utama ya, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Oke. Sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk berkunjung ke wisata Pantai Gelagahwangi Demak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.